teman-teman, perkenalkan kami peserta Lasar CPNS Kabupaten Pati. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Satria. Say hello dulu Mas Satria. Halo. Oke, yang kedua yaitu Mas Erwin. Mana Mas Erwin suaranya? Halo teman-teman. Nah, di sini juga ada ceweknya loh. Ini dia, Mbak Hemi. Mana suaranya Mbak Hemi? Halo semuanya. Wah, suaranya Mbak Hemi lantang banget. Dan selanjutnya Mbak Marah. Mana suaranya? Halo semuanya. Wah, suaranya Mbak Marah ini sedikit lemah lembut. Dan selanjutnya dia akan memandu acara pada pagi hari ini. Saya sebagai host akan mendatangkan keempat narasumber kita yang tadi sudah berkenalan ya. Nah, keempat narasumber ini akan saya tanyai tentang isu-isu yang sedang berkembang, yang sedang booming di masyarakat. Kita sebagai ASN yang berintegritas, kita harus memiliki nilai-nilai karakter dari aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, kira-kira bagaimana kita mengimplementasikannya? Yuk, simak podcast kita yang sederhana ini tentang implementasi nilai-nilai karakter dalam aneka. Oke, saya akan bertanya pada narasumber kita tadi. Siapa ya? Oke, aku ingin tanya sama Mbak Hemi nih. Mbak Hemi, apa sih isu-isu yang berkembang akhir-akhir ini? Wah, semangat sekali ya Mbak Dia ini jadi host podcastnya kita. Wah, ya karena kita di bidang kesehatan ya Mbak Dia. Terus puskesmas juga. Isu yang masih berkembang saat ini ada 3 Mbak Dia. Ya, yang pertama, belum tercapainya target vaksinasi COVID-19 ya. Kan di puskesmas kita sedang ribet kan urusan vaksinasi. Terus yang kedua, tingginya angka stunting. Terus yang ketiga, kurangnya sosialisasi penerapan aplikasi Jogotongo Mbak Dia. Nah, untuk yang pertama ini mengenai target vaksinasi COVID-19, update-nya ini tanggal 27 Juli Mbak Dia. Sasarannya se-Indonesia yang telah tervaksinasi untuk dosis 1 45.534 183. Nah, tapi untuk kembalinya di dosis 2-nya ini yang masih agak seret ya. Separohnya sendiri 18.857 251 jiwa. Nah, untuk tingginya angka stunting, 1 dari 3 balita Indonesia derita stunting Mbak Dia. Makanya isu ini masih harus segera tertangani. Untuk yang ketiga, kurangnya sosialisasi penerapan aplikasi Jogotongo. Jogotongo ini aplikasinya diterapkan di Jawa Tengah Mbak Dia. Tapi sepertinya di masyarakat kita masih kurang kayak untuk mengingatkan sewaktu isolasi mandiri dan sebagainya. Itu masih sangat kurang. Begitu Mbak Dia, terima kasih. Iya dong Mbak, harus semangat. Siapa tahu habis ini aku dapat job. Oke. Oh iya, bener banget yang dikatain Mbak Hemi. Ketiga isu itu emang lagi gencar-gencarnya nih. Tapi Mbak, untuk menentukan prioritas yang harus tertangani, aku mau tanya nih sama Mbak Marah. Apa ada sih metode atau apa gitu yang untuk menganalisis isu-isu tersebut? Mbak Marah, tahu nggak? Ada Mbak Dia. Jadi kita analisis isu-isu tersebut dengan cara dan metode yang ada seperti menggunakan matrik USG agar isu-isu tersebut dapat jelas dan mengerucut. Jadi kita dapat mengetahui isu-isu yang sedang dibahas paling naik daun. Contohnya yang sudah diutarakan Mbak Hemi tadi tentang belum tercapainya target vaksin COVID-19, tingginya angka stunting, kurangnya sosialisasi penerapan Jogotongo. Nah, dari isu-isu tersebut kita dapat memprioritaskan salah satu isu tersebut.
Jika dimasukkan dalam tabel USG, didapat isu paling prioritas adalah belum tercapainya target vaksin COVID-19. Santai Mbak Marah. Aku di sini nggak akan makan Mbak Marah kok, karena ya kita nggak ketemu ya. Kita cuman podcast biasa aja. Santai Mbak. Oke, benar banget tadi ya, sudah ditemukan isu yang akan menjadi prioritas, yaitu belum tercapainya target vaksin COVID-19. Oke, nah jika ada masalah seperti itu, aku mau tanya sama teman aku yang satu ini ya, artis kita, artis Pati, oke? Bagaimana Mas Satria dalam isu tentang belum tercapainya target vaksin COVID? Pasti ada dong akar masalahnya. Mas Satria bisa jelasin nggak akar-akar masalahnya? Terus itu tuh dari segi apa aja? Coba dong Mas, aku pengen tahu nih. Nah, sekarang kita sudah dapat prioritas isunya ya. Belum tercapainya target vaksin COVID-19. Dari prioritas isu yang kita dapat tadi, kemudian kita cari nih akar-akar masalahnya. Nah, salah satu cara atau metode untuk mencari akar masalah, kita bisa menggunakan diagram fishbone. Dari hasil diagram fishbone, kita dapat mengambil akar masalahnya nih. Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang vaksin COVID, banyaknya hoax tentang vaksin COVID, belum adanya media promosi dalam bentuk leaflet, pendataan sasaran vaksinasi belum ada, kurangnya kerjasama lintas sektor. Dari akar-akar itu terjadilah masalah atau isu, yaitu belum tercapainya target vaksin 19. Begitu kira-kira. Wah, aku mesti tepuk tangan nih. Mas Satria jawabannya kritis banget nih ya. Jadi teman-teman, belum tercapainya target vaksin COVID-19, ada beberapa akar masalah yang mendasari isu-isu tersebut. Betul. Oke, thank you Mas Satria. Terus, bagaimana nih pendapat Mas Erwin? Aku mau tahu nih dari suara Mas Erwin. Coba Mas Erwin, bagaimana pendapatnya? Jadi gini Mbak, setelah diperoleh isu prioritas tadi, yaitu belum tercapainya target vaksin COVID-19, maka nanti akan ada solusi penyelesaian masalahnya, yaitu yang pertama, kita akan membagikan leaflet mengenai vaksin COVID-19 kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, mengadakan kerjasama antar bidan desa, perangkat, dan kader desa terkait pendataan sasarannya. Kemudian yang ketiga, kita akan membuat laporan mengenai hasil kegiatan dari sosialisasi tersebut. Begitu, Mbak. Oh, oke. Sekarang aku paham. Setelah kita menemukan solusi, lalu kita tentukan tahapan kegiatannya. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih, di dalam kegiatannya apakah ada nilai-nilai aneka yang terkandung dalam kegiatan tersebut? Misalnya nasionalisme, akuntabilitas, komitmen mutu, dan sebagainya. Dalam kegiatan tersebut apakah ada? Oke, aku akan coba tanya sama Mbak Hemi. Mbak Hemi, tolong dijelaskan dalam kegiatan tersebut apakah ada nilai aneka yang terkandung? Ya, tentunya ada dong, Mbak. Aku Hemi nih yang mau jelasin untuk kegiatan sosialisasi yang pertama dengan membagikan leaflet vaksinasi COVID-19. Nah, apa saja sih nilai-nilai aneka yang ada dalam kegiatan tersebut? Ya, nah, itu kan tahapan kegiatan ya, Mbak. Untuk sub kegiatannya, yang pertama ada koordinasi dengan kepala puskesmas dan tim vaksinasi. Itu termasuk akuntabilitas, peran dan tanggung jawab sebagai tenaga kesehatan dalam melakukan koordinasi. Lalu, tahapan kedua, menentukan petugas membuat leaflet vaksinasi COVID-19. Mengandung nilai aneka nasionalisme, yaitu kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dengan bermusyawarah,
Untuk tahapan berikutnya, menyampaikan pendapat dalam pembuatan materi sosialisasi yang baik, sopan dan santun merupakan ada kandungan unsur etika publik, menyampaikan pendapat dengan baik, sopan dan santun. Lalu leaflet dibuat sesuai dengan materi. Kita harus memperhatikan komitmen mutunya, Mbak. Ada nilai aneka komitmen mutu. Isi leafletnya harus sesuai, berinovasi dengan desain yang menarik. Lalu anti korupsinya adalah disiplin menggunakan waktu kerja. Bisa kita terapkan dengan membagikan leaflet dengan memperhatikan waktu yang telah disepakati. Begitu Mbak. Mungkin untuk selanjutnya kegiatan selanjutnya bisa dioperkan yang lain Mbak. Oke Mbak Hemi, terima kasih jawabannya. Nah, saya persingkat lagi. Jadi di dalam kegiatan menyebarkan leaflet, kita sudah tahu kelima unsur aneka itu ada di dalam kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya kegiatan melakukan koordinasi dengan lintas sektor. Nah, apakah ada unsur aneka tersebut? Oke, saya mau tanya sama Mas Erwin nih, gimana Mas Erwin dalam melakukan kegiatan yang kedua ini, poin-poin aneka apa yang terkandung atau bahkan mungkin semua poin terkandung bisa dijelaskan, monggo Mas Erwin. Oke Mbak. Nah, yang di tahapan kedua ini yaitu mengenai mengadakan kerjasama antar bidan desa, perangkat, dan kader desa terkait pendataan sasaran. Untuk kriteria nilai-nilai anekanya yang terdapat dalam kegiatan ini yaitu pada nilai akuntabilitas ada tanggung jawab, yaitu dalam membuat format lampiran pendataan dan membuat undangan yang ditujukan kepada masyarakat. Kemudian nasionalisme, permusyawaratan, yaitu mengadakan pertemuan atau refreshing kader. Kemudian nilai etika publik, yaitu menjalankan tugas dengan ramah dan sopan santun. Ya, dalam tahapan ini memaparkan maksud dan tujuan pendataan sasaran dengan santun dan sopan. Kemudian komitmen mutu, yaitu dalam inovasi, memberikan semangat dan motivasi dalam melaksanakan pendataan bersama. Kemudian nilai anti korupsi, jujur, tidak menerima gratifikasi saat melakukan pendataan. Begitu Mbak. Oke Mas Erwin, terima kasih. Nah, di dalam kegiatan 1 dan kegiatan 2 kita sudah tahu nih ada 5 unsur aneka yang terkandung dalam kegiatan tersebut. Nah, saya mau tahu di kegiatan terakhir yaitu mengevaluasi tahapan kegiatan tersebut. Apakah ada unsur aneka yang terkandung di dalamnya juga? Kali ini untuk narasumber yang terakhir saya mau tanya kepada Mas Satria nih. Saya pengen tahu jawaban dari Mas Satria, apakah ada implementasi nilai dari aneka dalam kegiatan mengevaluasi? Coba silahkan dijawab Mas Satria. Oh ya jelas tentu ada Mbak. Membuat laporan pun tidak hanya sekedar membuat laporan terus selesai gitu Mbak. Di dalamnya juga ada nilai anekanya Mbak. Kegiatan membuat laporan itu kan ada tahap-tahapannya ya Mbak ya, ada banyak. Antara lain yang pertama membuat laporan hasil kegiatan. Laporan hasil dibuat dengan ringkas, padat, jelas sehingga mudah dipahami. Menyampaikan hasil kegiatan kepada Kepala Puskesmas. Kemudian Kepala Puskesmas mengevaluasi hasil laporan tersebut. Kemudian laporan kegiatan dibuat dengan jujur dan berani melaporkan apabila ada yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Adapun nilai anekanya itu yang pertama adalah akuntabilitas. Apa itu akuntabilitasnya? Jelas dan transparan dalam melaporkan evaluasi kegiatan. Itu akuntabilitasnya ya Mbak ya. Kemudian yang kedua komitmen mutunya. Komitmen mutunya itu apa? Efektivitas dan efisiensi laporan kegiatan sosialisasinya. Kemudian nasionalisme. Apa nasionalismenya? Nasionalismenya itu keadilan sosial, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Kemudian etika publik. Etika publiknya bijaksana dalam penyampaian pendapat. Dan terakhir adalah anti korupsi. Anti korupsi itu apa? Jujur dan berani dalam pelaporan kegiatan, gitu Mbak. Nilai-nilai aneka dalam pembuatan laporan tadi, Mbak. Oke, terima kasih jawabannya Mas Satria. Dan terima kasih buat keempat narasumber yang udah mau aku wawancarai pada pagi hari ini, terkait membahas tentang isu global yang sedang booming sampai menemukan isu yang paling prioritas yang harus diselesaikan sampai menanamkan nilai-nilai aneka di dalam kegiatan tersebut. Terima kasih Mbak Hemi, terima kasih Mas Satria, terima kasih Mbak Mara, dan juga terima kasih Mas Erwin. Nah, sekarang kita jadi tahu mau sekecil apa kegiatannya, ternyata ada nilai-nilai aneka di dalamnya. Kita harus senantiasa menggunakan nilai-nilai dasar tersebut ya teman-teman. Agar apa? Agar nantinya kita menjadi PNS yang berkompeten, berdaya saing, memiliki kualitas, dan tentunya menjadi agen perubahan. Yuk kita melakukan vaksin. Selanjutnya kepada teman-teman yang udah mendengarkan podcast ini, kami minta maaf apabila ada kekurangan. Semoga podcast ini bermanfaat. Terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.